Selamat pagi. Ini jam 6 pagi. Sekarang hari Minggu di Amara. Nih gue mau olahraga, ngajak anak-anak jalan-jalan. Jadi ada apa ya? Kan ini udah total semua 8 klaster. Sekarang sudah 6 klaster. 6 klaster. 1, 2, 4, 5, 6, 7 klaster berarti. Sudah 7 klaster yang jadi. Sisa 1 klaster. Satu klaster tuh paling depan apa ya? Jadi akasia, aralia, asoka, aster, terus ini arum, terus alamanda. Kesana dulu ya. Kesana dulu lewat sini. Terus sisa 1 tuh apa gitu. Terus pot centernya tuh juga proses pembangunan. Jadi sebenarnya tanahnya tuh dulu awal-awal gua kesini tuh gede banget kan. Tanahnya tuh gue ngeliat sampai yang perbatasan si Gria gitu kan. Ternyata yang deket Gria itu sekarang ditutup gitu. Bukan tanahnya Amara ternyata. Entah itu apa namanya, konflik atau double sertifikat juga gue juga nggak tahu ya. Tapi itu jadi bukan punya Amara sih. Jadi kayaknya karena dibatasin gitu. Nah, kita coba lihat ya. Kita mau ke depan. Oh, azalea udah jadi. Jadi tinggal amarilis yang belum. Jadi si arum sama alamanda, azalea udah jadi. Tinggal amarilis yang belum ya. Kita main yuk, lihat yuk ke azalea sama ke amarilis. Nih, kita lewat sini. Ini mudah-mudahan baterainya cukup ya. Karena ini baterainya tadi udah tinggal sedikit. Kita lewat sini yuk. Nah, anakku buat sepeda kecil karena sepeda gedenya kemarin dia mogok, pedalnya lepas. Ku belok kiri, ku lihat sini ku. Ya. Nih, ini kan tadi amarilis ya. Ini belum jadi nih, masih tanah kosong nih. Nah, ini tinggal 1 klaster ini doang yang belum dibangun nih. Nah, aksesnya dia tuh lewat sini nih kalau mau ke sport center. Nih, kita terabas dulu ya, masih pagi ya. Kayak di vlog gue sebelumnya yang lihat tiba-tiba ada kolam renang tuh, kayak gue juga lewat sini deh. Ini gue sambil pegang kamera nih, agak ngeri juga nih tangan satu nih. Ini aksesnya lewat sini nih. Ya gue sih apa ya, karena ini kan area sport centernya ini kan deket sama rumah orang ya, depan rumah orang banget gitu ya. Kalau gue sih pribadi ya, wah kurang seru sih kalau rumahnya depan gitu sih. Tapi ya ini pendapat pribadi gue ya. Jadi agak apa ya, pasti kan kalau namanya sport center tuh pasti orang lalu lalang bolak-balik gitu kan. Yang mau olahraga gitu kan, ada yang mau nongkrong di situ gitu. Pasti terganggu sih. Tapi dia ada area parkirnya sendiri sih kayaknya sih. Tuh nih sport centernya nih. Ini dari belakang ya, ini dari pintu masuk yang harusnya nanti nggak tahu nih pintu masuknya apa gimana ya, apa parkirnya ya. Tapi ini di sini sih gitu. Nah, terus kita ke depan aja ya. Jangan dari sini tuh udah ada itunya tuh. Kayak apa sih itu tuh buat orang lihat kolam renang kali ini. Kolam renangnya di sini nih. Kolam renangnya. Yuk kita dari depan yuk, ada tulisan sport center gitu yuk. Let's go. Nih, kita masuk dari sini ya. Bukan masuk dari sini maksudnya. Tadi kan nih sport centernya nih. Aduh, backlight ya. Karena kita madep timur nih. Tuh, ini sport center. Oh, bukan parkirnya ini arena olahraga juga nih. Gue nggak tahu nih olahraga. Gue pikir ini tempat bakalan parkir, ternyata ada tempat parkirnya juga nih di sini nih. Nih, di sini ada tempat parkirnya nih. Coba ya kita parkir, terus gue mau lihat ya dalamnya tuh apa sih. Gue naik sepeda tuh. Kita parkir ya, coba ya. Tuh sport center. Nih, kita masuk, coba lihat ya. Ada apa di dalamnya? Tuh. Luas kan? Tuh. Ini kolam renangnya nih. Kolam renang anak-anak, kolam renang dewasa. Jangan dekat-dekat, tak kecemplung. Kemarin ini airnya penuh nih pas hujan nih. Ini nih. Karena kan hujan ya. Terus dia penuh. Nah, ini
Ini kayaknya yang buat bersih-bersih, karena ini kan apa namanya, maintenance-nya kan agak rumit ya, agak ribet ya. Nah ini dia, terus ada tembok tuh, di tembok tuh. Tapi orang kalau dari atas itu bisa ngelihat tetap sih kita berenang di sini sih, cuman ya udahlah, nggak ada ini sih, agak gede ya. Nah dulu tuh itu tuh yang dulu itu tuh putih-putih itu tuh masih ngelos ke sana gitu, tapi sekarang ternyata oh enggak juga gitu. Gede juga lumayan ya. Ini bisa buat lapangan apa ini? Ini dibikin hybrid katanya sih, denger gue ya, katanya mau bikin apa? Jadi bisa bulu tangkis, bisa basket, bisa futsal gitu. Ya kalau bisa futsal sih enak sih, anak-anak sih bisa main di sini sih. Anak-anak maksudnya teman-teman gitu ya, teman orang. Sini yang tadi tuh tower tuh tadi buat apa ya? Kayak buat ngeliat orang berenang deh. Kalau dari atas kan kelihatan ya. Kalau berarti ada petugasnya sendiri nih harusnya sih. Sini ya. Ini gua nggak tahu nih rumah-rumahan nih. Oh enggak, ini kan kolam anak-anak ya. Ini kolam anak-anak ini kayak semeter nggak nyampe ini, 70 cm paling ini. Nih. Kolam anak-anak. Ini kolam bapak-bapak. Ini juga semeter doang paling, ini semeter setengah nih. Ini nggak dalam, ini cetek. Ya kalau dalam ya bahaya juga sih. Udah terlalu dalam tuh. Ya nanti ya mungkin ini progresnya lama ya. Maksudnya dikerasin dulu gitu supaya nggak bocor kan. Terus kemarin ngurasnya kemana ya ini ya? Terus itu tuh kayak itu tuh buat saringan-saringan gitu deh. Saringan-saringan air gitu. Coba lihat ya, ini area proyek sebenarnya. Gue boleh nggak sih kesini, gue nggak tahu. Oke, karena masih pagi belum orang kerja, ya udahlah. Tuh ya kan ini tuh buat saringan-saringan airnya gitu nih pasti. Tuh. Ini tuh. Nih. Ini got nih buat buang ke sini nih pipanya nih. Tuh buang ke situ. Tuh. Ya udah. Gitu ya. Jadi amarah ya. Dari awal gue beli sih nggak ada sih kayak gini-gini sih, cuman ya kalau ada ya bagus ya. Ya anak-anak juga seneng kan. Ini kamar bilasnya nih. Oke. Ya kalau udah jadi ya. Jadi kalau beli rumah ya jadi jangan mikirin harga doang ya bro. Jadi ya di luar konsep kolam renang gitu ya. Maksudnya lu harus pikirin bener-bener itu rumah dibangun apa enggak dulu deh. Rumah ini dulu deh, ini dibangun apa enggak gitu aja dulu deh. Lu gak usah pikirin fasilitas segala macam, tetek bengek yang orang bilang, oh nanti ada ini. Udahlah, jangan terlalu dipikirin itu bro. Rumahnya dibangun apa enggak gitu aja. Karena sekarang banyak kasus ternyata yang rumahnya tuh kayak dulu gua ada di salah satu di Jalan Cibunar itu kan, gua kan kayak gitu kan. Maksudnya lu udah bayar gitu DP berapa puluh juta, sampai gue tinggal di sini pun itu rumah belum serah terima, men. Parah. 1 tahun terakhir gue tinggal di sini baru serah terima tuh rumah. Berarti gue udah 2 tahun tinggal di sini, itu rumah baru serah terima. Wah itu parah sih pengembangnya sih. Hati-hati ya. Jadi jangan tergoda dengan DP murah, cicilan murah. Belum tentu dibangun, ngeri juga bro. Gitu udah, ini aja dah, udah ini bagus udah dibangun nih pasti. Kalau di gue bukan marketing ya, tapi kalau lu mau beli di sini ya, kalau lu memang dapat info dari gua ya tulislah. Infonya dari mana gitu, marketing gitu, dari Lando gitu aja gitu. Ntar lu bisa hubungin gue atau marketingnya nanti hubungin gue juga nggak apa. Nanti gue bantu jelasin, gue bantu ceritain deh, bukan jelasin, gue ceritain deh pengalaman gue tinggal di sini. Kalau sales kan taunya wah kualitas bangunan gitu-gitu kan, tapi pengalaman tinggal di sini kan lu nggak bisa dapat dari sales kan. Nah lu bisa cerita sama gue, bisa dapat cerita dari gue gitu, lu bisa hubungin gue gitu. Ya bagus ya. Ya jalan lagi, baterainya habis tinggal 1 nih. Tuh ini loh maksud gua, rumah ini loh, ini kan depannya sport center banget kan. Maksudnya ya gimana ya, kalau gua pribadi sih ya tapi ada konsekuensinya sih pasti sih. Dia udah pasti dia dikasih tahu sih sama marketingnya sih, kalau nanti rumahnya depan sport center ya gitu sih kayaknya harusnya sih. Saya marketingnya ngasih tahu sih. Udah gitu aja ya. Pagi ini jalan-jalannya gitu aja. Ini, tunggangan anak gue yang kecil tuh, dia harusnya pakai yang gede. Karena kemarin pedalnya lepas terus dia kapok enak lagi. Sport center. Jadi gitu aja. Thank you.